Ayo maju, maju. Baik, terima kasih untuk Saida. Silakan duduk semuanya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau nanya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Karena kalau di hatimu. Ya, benar sekali. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi. Nah, jadi sebelum masuk ke materi kita hari ini, Ibu ada menyiapkan gambar. Dan berdasarkan gambar yang telah Ibu sajikan, apakah ada yang mengetahui tentang gambar di atas? Itu tanaman dulu. Nah, jadi benar ya kata kalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik diharapkan mampu membedakan pertumbuhan dan perkembangan. Terus selanjutnya, peserta didik diharapkan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa bersifat irreversibel alias tidak bisa balik lagi seperti semula. Sedangkan perkembangan adalah perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan itu bersifat kuantitatif karena dapat diukur, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif karena tidak dapat diukur. Terus pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu bertambah tingginya suatu tumbuhan, dan perkembangan primer ini berhubungan dengan sel meristem primer yang dimana sel yang aktif membelah. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah tumbuhan bertambah lebar atau diameternya semakin besar. Pertumbuhan dan perkembangan sekunder ini terjadi karena pembelahan sel meristem sekunder. Terus adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini terdiri atas gen dan hormon. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternalnya ini terdiri atas sinar matahari, tanah, air, kelembapan dan suhu, dan fisik. Nah, untuk memperjelas materi kita, Ibu mau menampilkan video. Bentar ya. Tolong diperhatikan ya, jangan bicara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran untuk kelas 9 kurikulum merdeka, dan kali ini kita masih ada di bab 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Link bisa dilihat di pojok kanan atas di akhir video atau di kolom deskripsi. Kali ini kita akan lanjut materi membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pernahkah kalian melihat orang tua kalian menanam tanaman dari biji? Atau mungkin titik apa yang bisa kalian amati dari tanaman tersebut? Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang bagaimana suatu biji itu bisa berubah menjadi tumbuhan. Banyak tumbuhan memulai fase hidupnya dari biji. Di dalam biji terdapat embrion tumbuhan yang jika dia jatuh di kondisi yang sesuai
maka biji akan mulai berkecambah menjadi tanaman. Embrio ini akan menjadi cikal bakal bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar struktur biji. Di sini bisa kita lihat yang ini ada kulit biji. Biji diselimuti oleh kulit biji yang sangat keras, sehingga dia berfungsi untuk melindungi embrio dari kekeringan. Kemudian di sini ada juga kotiledon. Embrio tumbuh menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam kotiledon. Kemudian ada juga batang lembaga dan akar lembaga. Baik, lanjut ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada dua jenis. Ada pertumbuhan dan perkembangan primer, ada juga pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Pertumbuhan dan perkembangan primer itu bertambah tingginya suatu tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan primer ini berhubungan dengan sel meristem primer yang selalu aktif membelah. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan sekunder itu maksudnya tumbuhan bertambah lebar atau diameternya semakin membesar. Pertumbuhan dan perkembangan sekunder ini terjadi karena pembelahan sel meristem sekunder. Kemudian ini ada gambar letak dari jaringan meristem pada tumbuhan. Untuk meristem apikal itu yang letaknya di ujung-ujungnya, di ujung daun dan juga di ujung akar. Kemudian meristem interkalar ini terletak pada pangkal luas batang. Sedangkan meristem lateral ini terletak pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Lanjut kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Terkadang kita melihat tumbuhan meski jenisnya sama, tapi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar, atau ada yang berbuah lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan yang lain. Hal itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri tumbuhan itu sendiri, dan juga faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Faktor internal pada tumbuhan ini meliputi genetika dan hormon. Tumbuhan yang memiliki gen baik itu akan tumbuh dan berkembang lebih cepat dan berbuah lebih banyak. Sementara hormon ini merupakan zat yang berfungsi mengendalikan metabolisme tubuh. Contohnya hormon auksin, giberelin, dan sitokin. Hormon auksin ini yang mempengaruhi pemajangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Kemudian hormon giberelin ini mempengaruhi pembentukan biji, perkembangan embrio, dan perkecambahan. Sedangkan hormon sitokin ini berperan dalam pembelahan sel yang merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa berupa kondisi lingkungan tempat tumbuhan ini tumbuh, seperti cahaya matahari, air, tanah, kelembapan, suhu, dan nutrisi. Sinar matahari ini sangat berpengaruh untuk proses fotosintesis. Sedangkan air dan kelembapan ini sangat berpengaruh dalam mengatur proses penguapan. Suhu pun demikian juga berpengaruh dalam proses fotosintesis, penguapan, pernafasan, dan juga penyerapan air. Kemudian tanah dan nutrisi ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan karena dari tanahlah tumbuhan memperoleh nutrisinya. Baiklah, itu saja materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Berikutnya, di video berikutnya sudah masuk bab 2 ya. Nah, jadi dari video yang telah Ibu sampaikan, mungkin itu akan sedikit menambah wawasan kalian ya untuk dan memperjelas dari penjelasan Ibu tadi. Nah, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil yang mana terdiri atas 5 orang siswa. Nah, sebelum membagikan LKPD-nya, Ibu akan menjelaskan mekanisme pengisian LKPD-nya. Nah, jadi di sini LKPD-nya ditulis dulu nama kelompok, terus anggota kelompok. Nah, ini cara pengisiannya kalian sesuaikan dengan penjelasan dari video yang tadi. Terus di belakangnya juga ada
kalian membentuk kelompoknya terlebih dahulu untuk memudahkan kalian dalam berdiskusi. Sudah, Ibu. Jadi untuk pengerjaan LKPD-nya, Ibu akan memberi kalian waktu berdiskusi sekitar 10 menit. Apakah cukup? Oke. Kalau ada, jika masih ada yang dibingungkan atau kayak jika masih ada yang dibingungkan atau kayak kurang dipahami, kalian boleh bertanya ke Ibu. Ya,
Iya, kita juga. Baiklah, karena waktu kita juga sudah habis, apakah kalian sudah menyelesaikan LKPD yang telah Ibu berikan? Sudah, Ibu. Baik, bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta dari setiap kelompok salah satu perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini Ibu yang menunjuk atau kalian yang mengajukan diri terlebih dahulu? Siapa dulu yang mau maju duluan? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan maju. Baik, perkenalkan saya Jerry Selayan dari kelompok 1. Dan kalian itu sebagai berikut, di mana di situ tertulis perhatikan gambar di bawah ini dan diskusikan perbedaannya. Pertambahan biomasa atau ukuran dalam perubahan volume atau jumlah pada suatu makhluk hidup atau organisme disebut juga sebagai kelompok kami itu menjawab sebagai pertumbuhan dan bersifat kelompok kami menjawab itu reversible atau tidak dapat kembali lagi ke dalam bentuk semula. Sedangkan perubahan menyebabkan pertumbuhan yang mengikuti perubahan bentuk dan tingkat kematangan makhluk hidup disebut perkembangan dan untuk jawaban dan bersifat itu tidak dapat diukur. Ya, jawaban dari kelompok 1 saya kembali. Nah, baik, kita kasih aplaus untuk Jayanti. Nah, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Baiklah, langsung saja saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini berikut disajikan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Carilah pasangan yang sesuai dengan jenis fungsinya. Yang pertama itu hormon yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu asam absisat. Yang kedua, hormon yang dapat mempertahankan tumbuhan dari perubahan suhu, juga infeksi virus, penuaan pada tanaman berjalan lebih lambat, itu hormon sitokin. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan tanaman dengan cara pemajangan sel pada akar dan batang, itu hormon auksin. Yang keempat, hormon yang dapat membuat tumbuhan tumbuh dengan cepat karena mendorong pembentukan biji, buah, dan bunga, juga mendorong pemajangan pada batang, itu hormon giberelin. Nah, yang kelima itu mempercepat pematangan pada buah, itu hormon eudrin. Kita sekian dari saya dulu. Oke, terima kasih kepada Suryani. Nah, jadi dari hasil pemaparan teman kalian, Jayanti dan Suryani itu udah benar ya. Nah, kita kasih aku dulu untuk Suryani dan nanti dulu. Baiklah, nah jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian, setelah mengerjakan LKPD tadi, selesai sudahlah materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan bersama-sama. Baik, itu dari yang saya tanggap dari yang telah sampaikan bahwa pertambahan biomasa atau ukuran itu dapat berupa berat, volume, atau jumlah pada suatu makhluk hidup atau organisme itu disebut pertumbuhan dan bersifat irreversible. Sedangkan perubahan yang menyertai pertumbuhan yang mengikuti perubahan bentuk dan sampai kematangan makhluk hidup disebut perkembangan dan bersifat tidak dapat diukur. Nah, benar. Nah, selanjutnya pertumbuhan itu memiliki dua jenis, yaitu ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, selain itu, pertumbuhan juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu terdiri atas dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal itu terdiri atas apa-apa saja? Kalau eksternal, nah, selanjutnya kita akan
akan refleksi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong sampaikan kritikan atau saran untuk kedepannya. Silakan jawab dengan sejujur-jujurnya. Siapa yang ingin menyampaikan refleksi kita pada pagi hari ini? Salah satu dari kelompok 1 dan kelompok 2. Saya Bu. Ya Bu, saya Bu. Kamu saya Bu. Nah, menurut saya sendiri bahwa pada hari ini itu menyenangkan, informatif dan penjelasannya yang bagus. Kami Bu, kita terima kasih. Saya Bu. Oke, silakan Saida untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Menurut saya materinya sangat seru Bu. Jadi kita tuh tahu kenapa tanaman bisa tumbuh dan sebagainya. Jadi saya tuh mengerti tentang dengan penjelasan Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan untuk tugas kita minggu depan. Nah, kalian boleh mempelajari tentang materi fotosintesis. Nah, itu kalian boleh searching dulu di internet ya untuk agar kita nanti pada minggu selanjutnya kita melakukan pembelajarannya itu enak karena sudah sama-sama memahami materi. Selanjutnya Ibu minta 1 orang untuk perwakilan menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpinnya. Saya Bu. Silakan Saida. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Terima kasih Saida. Sama Ibu. Nah, jangan lupa belajar ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.